Kami bersyukur kepadamu, kami menyembahmu, Allah kami yang mulia. Terpujilah namamu, termulialah namamu. Engkau baik Tuhan, Engkau mulia, Engkau kudus selamanya. Terima kasih, terima kasih oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mulialah namamu selama, agung dan perkasa Engkau Allah semesta alam. Terima kasih Tuhan, Engkau kudus, Engkau mulia, Engkau agung. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih kepadamu. Kalau pagi ini kembali kami datang berkumpul bersama-sama dengan umat, menaikkan sembah syukur kami bagimu ya Tuhan. Ampuni segala kesalahan dan pelanggaran kami. Dan pagi ini kami mau duduk diam untuk mendengarkan Kau berbicara melalui hamba-Mu ini. Rapi kami semua, ampuni segala kesalahan kami. Dan kami mau siapa nanti kami untuk kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Terpuji nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin. Ya, silakan duduk kembali Bapak Saudara kasih Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara Tuhan. Senang bisa kembali berkumpul dengan Bapak Saudara kasih Tuhan. Saya percaya semua kita dalam keadaan yang baik. Amin. Kalau hari ini saudara dalam keadaan kurang baik, kita doakan kita bersama-sama agar kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Dan kalaupun sakit, biarlah Tuhan memulihkan agar kita bisa kembali beraktivitas dengan sedia kalanya. Bapak Saudara kasih Tuhan, di dalam Matius 10 ayat 38 dikatakan seperti ini. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Sekali lagi saya bacakan untuk kita semua Bapak Tuhan dalam Matius pasalnya yang ke-10 ayat 38 dikatakan seperti ini. Sudah di sana? Matius 10 ayat 38 dikatakan seperti ini. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Saudara kasih Tuhan, tentu ini menjadi satu mengagetkan kita yang membaca ayat ini. Yang dimaksud salibnya kita itu apa? Kenapa kita harus memikul salib? Tuhan. Jadi saya pelajari, saya merenungkan inti daripada kekristenan adalah untuk kita bisa efektif di dalam Tuhan adalah memikul salib. Salib siapa? Tentu bukan salibnya Tuhan. Salibnya kita sendiri. Tuhan, apa itu salib? Salib bicara penderitaan. Maka di dalam Roma 6 ayat 6 dikatakan seperti ini. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi Bapak Tuhan, tujuan salib itu apa? Untuk mematikan manusia lama kita.
Bapak Saudara kasih Tuhan, sebelum kita bertobat kita pasti punya kebiasaan-kebiasaan lama, kebiasaan-kebiasaan berdosa. Tentu ini harus disalibkan. Karena berurusan Tuhan tidak mungkin kalau kita baca di dalam Alkitab Saudara Tuhan, anggur itu di dalam Matius 9 ayatnya ke-17 dikatakan seperti ini. Ya. Matius 9:17 dikatakan, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpelihara keduanya. Jadi bersama Tuhan, untuk membuat kita baru, tentu kita harus percaya dulu kepada Tuhan Yesus, lahir baru, percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, lahir baru, habis itu kita dibaptis, menyandakan bahwa kita inilah sudah menjadi milik Kristus. Jadi pada saat kita keluar dari air itu, di sanalah kita berkata, aku tidak lagi manusia yang lama, tetapi manusia lamaku sudah dikubur, karena air itu lambangkan kematian. Maka oleh karena itu pada saat kita dibaptis, artinya air itu melambangkan kematian, maka kita ditenggelamkan karena air lambang kematian dan manusia lama kita di sana. Jadi Bapak Sam Tuhan, pada saat itu juga kita harus belajar untuk menyalibkan apa? Salib, mengikut salib apa itu? Menyalibkan kedagingan kita. Kalau Tuhan Yesus disalibkan untuk menanggung dosa kita. Tetapi kita disalibkan. Salibkan itu artinya menderita. Bukan berarti Bapak Saudara langsung disalibkan, tiba-tiba ditombak gitu, bukan ya. Tetapi menderita. Menderita di sini bukan menderita karena kesalahan kita tentunya. Kalau kita maling, itu bukan menderita karena untuk Tuhan. Tetapi kita bisa menderita pada saat kita disakiti orang tentunya. Kalau dulu sebelum ikut Kristus, kita bisa membalas. Kalau kita diomongin orang, kita cari siapa orangnya sampai dapat. Kalau bisa kita seret dari sana, keluar kau. Ngapain kau ngomongin aku? Ya kan? Tapi apabila kita sudah percaya Yesus, kita belajar mengampuni. Ampuni dia Tuhan, dia nggak tahu. Walaupun di mana sakit nggak di sini, sakit hati kita. Orang yang terbiasa hidup melampiaskan emosinya, amarahnya terhadap sesuatu, itu apabila ditahan itu menyakitkan. Ada orang kalau marah bisa tonjok dinding, walaupun habis itu tangannya sakit. Tapi dia puas. Maka Bapak Tuhan, sekarang ada perusahaan-perusahaan luar negeri, nggak tahu di Indonesia sudah ada belum, menyediakan ruangan untuk orang-orang stres. Di sana disediakan panci-panci, gelas-gelas, kaca-kaca untuk dibanting apabila dia emosi, apabila mungkin dia dimarahi oleh atasannya di kantor, dia stres, dia sampai depresi, mulai stres dan tekanan itu kuat sekali. Dia pergi ke sana dan dia bayar dan di sana lampiaskan emosi. Ada orang juga apabila dia emosi marah, dia pergi ke Ancol malam-malam jam 2 pagi, dia teriak di sana. Udah selesai dia kembali pulang ke rumah. Kok ada begitu Pak? Saya nggak begitu. Yang semua manusia nggak sama, tetapi ada orang seperti itu. Saya pernah menemukan orang yang seperti itu, kalau dia stres, dia kunci kamarnya, dia teriak, baru dia merasa puas. Pemirsa sama Tuhan, tentu ini adalah nggak menyembuhkan jiwa kita, nggak menyembuhkan kehidupan kita. Maka bersama Tuhan perlu kita menyalipkan kedagingan. Bersama Tuhan, saya ini sedang nge-gym. Nge-gym itu merusak otot. Maka pada saat saya nge-gym bersama Tuhan, kalau ototnya kita itu nggak sakit, itu berarti nggak ada yang kena di posisi yang kita latih. Contohnya saya latih tangan nih. Kalau saya pulang nggak ada sakit, itu nggak, berarti gerakan kita nggak pas. Tetapi kalau pagi-pagi, malam-malam sakit, ampun sakit gitu kan. Maka cara kita dipulihkan itu nanti malam kita tidur jam 10, 8 jam tidur, habis itu makan protein, telur contohnya, tempe, tahu, daging ayam, dada ayam itu, ya, atau daging sapi merah itu kita makan.
Itu akan menyembuhkan kita dan nanti kita akan mulai kelihatan otot kita mulai estetika. Jadi di balik rasa sakit itu ada sesuatu yang indah. Maka berusaha Tuhan dikatakan kalau kita masih mengenakan manusia lama, Tuhan tidak akan pernah mengisi kita dengan anggur yang baru. Katakan amin. Gak ada yang amin. Amin. Jadi harus manusia baru dulu kita. Sebelum menjadi manusia baru itu kita harus dirusak dulu. Sama seperti saya nge-gym tadi. Di dalam tubuh kita ini Bapak sama Tuhan, setiap malam makanya kenapa kita dokter tidak menganjurkan kita untuk begadang. Kenapa? Karena pada saat jam 11 sampai jam 3 pagi kalau nggak salah nanti saudara boleh koreksi. Itu di sanalah pergantian sel-sel mati kita dikembalikan. Luar biasa ya tubuh kita itu ya. Maka kalau saudara suka begadang, ya masa tua kita juga nanti akan kita alami. Ada yang gampang serangan jantung, ada yang cepat tua, masih muda udah kelihatan tua. Kenapa? Karena tidak ada pergantian sel. Karena di sanalah pergantian sel-sel kita. Maka bersama Tuhan kalau kita sakit, apa kata dokter? Istirahat ya Bu. Sebisa mungkin kita dikasih obat. Kalau nggak bisa tidur dok, dikasihlah kita obat tidur sedikit supaya kita bisa tenang tidur. Kenapa? Karena di sanalah kita sel-sel yang mati itu berganti, berubah menjadi baru. Maka dipecahkan dulu. Maka saya selalu pulang kalau kita nge-gym itu sampai pecah, sampai sakit. Dulu saya kalau nge-gym, saya pikir 12 kali repetisi, udah selesai. Oh sekarang nggak sampai tangan saya mulai capek, nggak bisa ngangkat, baru saya udah sampai di rumah ya puji Tuhan. Kalau puji Tuhan lagi, kalau saya kaca gitu udah mulai kelihatan ototnya keluar dikit-dikit. Cuma kan karena kita pendeta jangan dikeluar-keluarkan lah ya, baju-bajunya nggak enak kan kelihatan baju lengan pendek jalan di gitu kan, enggak lah. Untuk konsumsi pribadi aja dan sebenarnya untuk sehat aja. Tetapi saya udah melihat ada hal-hal. Sekarang setelah saya nge-gym, saya mulai bisa tidur jam 11, yang biasa jam 3, jam 2. Saya jam 11 sekarang udah tidur gitu. Jadi pembentukan itu harus, nah zaman di dalam firman Tuhan itu gitu. Kenapa Tuhan saya mulai merenung, kenapa ya Tuhan? Kenapa kita harus memikul salib? Salib yang dimaksud salib apa sih? Bukan salibnya kita loh. Karena Tuhan tidak mungkin mengisi sesuatu yang baru, yang baik dalam hidup kita. Kalau kita masih mengenakan manusia lama kita. Kalau kita masih hidup di dalam dosa terus. Tidak mau menyalipkan kedagingan kita. Tidak mau hidup kita diperbaharui, diisi dengan anggur yang baru. Kita harus mengeluarkan manusia-manusia, kantong-kantong yang lama itu. Harus kita isi dengan kantong yang baru. Oleh karena itu, salib merupakan salah satu alat untuk membuat kita menjadi manusia yang baru. Kalau saya bandingkan waktu kita baru-baru bertobat, saya juga khususnya. Waduh, kalau sekarang puji Tuhan, kita bisa melewatinya. Mungkin kalau kita masih mengenakan manusia lama kita, mungkin Tuhan tidak akan membuat saya, mengangkat saya lebih tinggi seperti sekarang. Tetapi karena saya mau belajar setiap hari, walaupun masih banyak sebenarnya PR saya yang harus disalibkan kedagingan kita. Tetapi sudah mulai banyak hal yang bisa dilihat. Dan ketenangan itu juga bisa dilihat orang dalam diri kita pada saat kita bisa berani menyalibkan. Kenapa orang percaya, orang Kristen tidak bertumbuh-tumbuh imannya, tidak mau bertumbuh? Kenapa bersama Tuhan? Saya telah menangkap satu, karena tidak mau menderita dalam Kristus. Wah, khotbahnya apa? Saudara kasih Tuhan dalam Filipi 1 ayat 29 dikatakan seperti ini. Sebab kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya, saya menangkap yang dimaksud oleh ayat ini. Saya belajar yaitu tentang salib. Salib bukan salib Kristus. Kristus disalibkan karena dosa kita. Tapi kita menyalibkan kedagingan. Nggak gampang. Contohnya kita kecanduan sesuatu. Kita kecanduan nonton film porno contohnya, film yang lain-lain contohnya. Itu kalau kita ingin nggak mau lepas dari sana, nggak gampang loh itu. Itu harus berjuang dan di sanalah rasa sakit itu. Bisa kita kuat nggak merasa sakit?
Sama seperti orang lagi sakau, Bapak sama Tuhan. Narkoba tentu. Dia kalau dia nggak mau menahan rasa sakit berhari-hari itu, wah, dia tidak akan pernah bisa lepas dari narkoba itu. Tetapi kalau dia bisa menahan rasa sakit pada saat sakau datang, maka dia bisa akan lolos dari sana. Orang-orang yang bisa bertahan, tapi orang kalau dia tidak mau berlepaskan, kalau dia mulai sakau dan dia cari barang itu kemana dia pergi, dan bahkan dia bisa menjadi maling, dia curi bahkan uang mamanya, uang bapaknya, atau TV yang dimana pun bisa dijual. Saya punya teman dulu pemakai dan sekarang dia sudah jadi pendeta, kalau udah kesaksian, wah itu Nal katanya, barang-barang di rumah itu habis semua kita jualin. Pokoknya jual cepat, yang penting dapat. Kita pakai hari. Saudara kasih Tuhan, orang kalau sudah dalam ikatan itu, tapi kalau dia sakau itu dan bisa ditahan sama dia, sakit. Sama seperti saudara pernah gak jatuh putus cinta. Saudara kalau putus cinta, itu sakitnya minta ampun itu. Kalau kita sayang sama dia ya, tapi kalau saudara hanya sebagai TTM teman tapi mesra ya enggak sakitnya. Tapi kalau mencintai seorang dan kita diputusin, sakitnya minta ampun itu. Tapi kalau kita bisa nahan, tapi kalau orang yang enggak bisa nahan, maka walaupun dia digebukin oleh pacarnya, besok datang lagi, nyambung lagi. Putus nyambung, walaupun mungkin dikasari, dipukulin ya. Karena dia nggak tahan, waduh disayangku datang lagi. Makanya dia bilang, putusin. Dia nggak mau nahan rasa sakit. Tapi coba kalau dia tahan rasa sakit itu, hatinya sakit seperti disayat-sayat, dia tahan, dia bisa pasti melupakan kekasihnya yang jahat itu. Apa-apa. Saudara sama Tuhan, inilah suatu kebenaran yang bisa kita dapatkan. Kenapa kita harus belajar memikul salib? Gak gampang memang. Banyak hal yang mungkin yang masih ada di dalam diri kita. Dosa-dosa yang terselubung dalam diri kita. Itu harus disalibkan, Bapak Ustaz. Tak perlu kita pengakuan satu sama lain di sini, saya punya dosa ini Pak. Enggak perlu saya dengarkan dosa itu. Kita bereskan itu di hadapan Tuhan sendiri-sendiri. Dan mari belajar kita untuk menyalibkan kedagingan kita. Saudara kasih Tuhan, dikatakan menyangkal diri dimulai dari kesadaran bahwa hidup kita bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan, kita ini bukan lagi milik kita. Pada saat kita percaya kepada Yesus, katakan, tidak lagi kita milik kita. Tapi kita telah menganugerahkan manusia baru, yaitu manusia ciptaan baru. Yang dimana hidup kita adalah Kristus yang ada dalam diri kita. Dari sinilah kita harus aktif menyangkali gairah naluri kita. Jadi kita belajar menyangkali aku kemanusiaan kita. Saudara kasih Tuhan, waktu dari kecil kita sudah diajari orang-orang tua kita. Itu baik mungkin secara benar, tapi salah. Ambisi-ambisi yang membuat kita menjadi orang yang egois. Maka kalau kita jadi orang egois, tentu ada ajaran-ajaran orang tua juga terhadap kita. Kamu nanti harus menjadi orang sukses ya. Kamu nanti bisa membantu mama. Kamu begini. Wah, maka ada orang hidupnya terus kerjaholik. Uang aja dipikirkan terus sampai besar. Sampai melupakan Tuhan. Ini juga harus kita sangkali Bapak Sampai. Kita mulai belajar beriman. Kita mulai belajar memadamkan segala keinginan-keinginan daging kita. Ambisi-ambisi pribadi kita. Dan kita buat ambisi kita menjadi ambisinya Tuhan. Wah, rohani banget Pak. Emang inilah kekristenan Bapak. Bapak Saudara mau dengar mau enggak ya terserah. Tapi saya percaya pada saat kita berani hidup menderita dalam Kristus, tidak akan kita menjadi orang yang menderita dalam Kristus. Kita berani mengambil bagian dalam Kristus. Saya pikir orang-orang yang seperti ini tidak menjadi orang yang melarat, tidak. Tapi saya menyaksikan dan saya punya menyaksikan
Banyak orang yang mau mengikut Kristus, mau menyalipkan kedagingannya, ambisi-ambisi hidupnya. Malah Tuhan menambahkan hal-hal yang mungkin tidak dipikirkan oleh kita sendiri, Bapak Saudara. Memadamkan segala ambisi pribadi kita. Orang lain punya ini, kita juga ingin, ya kan? Saudara kasih Tuhan, saya sekarang belajar untuk menerima apa yang saya terima. Ini gak gampang. Saudara kasih Tuhan, dulu saya bisa ngutang ke orang. Yang penting ambisi saya bisa tercapai. Contohnya saya melihat ada baju ya, contohnya mau beli sesuatu gitu, saya berani ngutang. Motor saya sekarang beberapa rusak. Saya mulai pakai, kalau digas gak enak banget. Tapi emang lagi sulit, gak ada uang. Kalau dulu bisa saya utang kemana, tapi saya coba untuk tidak. Saya menikmati motor ini, jalannya, nikmatin aja apa yang ada hari ini. Wah, kita harus berdamai dengan diri kita sendiri, Bapak sama Tuhan. Gak gampang memang. Kita pengen sesuatu yang baru. Kita pengen ini, kalau ada gak apa-apa. Tapi besok ada juga orang hari ini ada. Contohnya ada keluar handphone terbaru. iPhone Pro Max. Pro Max apa sih? Iya, bukan Pro Max kan. Yang Apple itu. Bukan? Kita bisa, kalau orang-orang yang ambisi kita dulu langsung dibeli. Walaupun tiap bulannya bayar berapa juta per bulan. Beli, padahal untuknya apa? Saudara kasih Tuhan, handphone saya jujur selalu jatuhan dari istri saya ke saya. Dia beli handphone memang karena kerjaan, ya lumayan mahal. Wah, saya coba malam-malam, gimana sih rasanya punya handphone yang bagus? Aplikasinya sama aja, apa bedanya? Tetapi kalau untuk dia, itu benar, karena untuk kerja. Tapi untuk saya hanya untuk buka-buka pelayaran, ya cukup ini aja. Orang cuma baca dan siapin khotbah, untuk apa? Mau gaya-gayaan, nah di sanalah penyangkalan diri itu. Ada orang bisa membeli itu loh. Ya beli, walaupun ngutang. Karena sekarang kan banyak kita cara-cara untuk bisa ngutang. Yang penting bisa bayarnya, yang repot kan. Sekarang banyak caranya. Kalau itu untuk kebutuhan kita nggak apa-apa lah. Tapi kalau sesuatu hal yang nggak penting, contohnya untuk handphone, untuk hal-hal lain, ya ini contoh. Sampai kita nggak bisa makan besok, kita irit-irit makan tahu tempe tiap hari karena handphone yang mahal itu. Sama kok. Oh, saya sekarang mulai belajar, wah. Tiba-tiba handphone saya dilihat teman saya, wih handphone bagus nih. Ini jatuhan dari istri. Saya nggak mau. Udah belajar melepaskan apa yang kita ingin. Kita belajar menyalipkan kedagingan kita. Dan kita mau seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi jadi nikmat. Dulu waktu saya dengerin dengerin kesehatan. Jangan makan gorengan, jangan makan gula. Saya bilang ini adalah selera saya. Wah, gimana ya? Coba berpuasa, karena puasa itu dibilang bagus. Saudara, kesempatan puasa itu kenapa sih kita puasa? Puasa bagus loh. Kenapa? Kalau seminggu itu mulai kita kasih puasa, jadi secara rohani bagus dan secara kesehatan juga bagus. Pertama, kalau kita puasa dari jam 8 contohnya, jam 8 malam kita puasa, udah makan terakhir. Sampai kita puasa jam 10 pagi kita nggak makan. Di sana yang namanya energi kita mulai dibakar. Kalau kita lanjutkan sampai jam 12 sampai jam 1, maka mulai lemak-lemak kita mulai dimakan. Maka kalau orang mau diet, nah saya lumayan nih. Saudara lihat perut saya kemarin, perutku dulu tidak begini, dulu beri banget kan, udah kayak ini kan. Saya datang ibu, orang Shopee datang ke rumah, Shopee gitu kan, saya datang buka baju.
Berapa bulan Pak? Kurang ajar lu berapa bulan Pak? Gue bilang, ini orang yang songong banget ya kan. Berapa bulan Pak? Dia gak kenal loh, kita gak kenal dia loh. Tapi dia bilang ke saya, berapa bulan Pak? Kurang ajar dia orang, dia bilang. Akhirnya ditambah itu juga waktu saya ikat sepatu, kok saya sesak ya. Dari situ saya mulai olahraga. Saya belajar puasa. Olahraga tentu puasa. Jadi kalau kita puasa sampai jam 1, itu lemak-lemak kita dari makan. Kalau kita lanjutin lagi jam 1 sampai jam 4 kita puasa, maka sel-sel dalam tubuh kita, sel-sel jahat itu yang akan dimakan oleh tubuh kita. Maka kalau puasa sehat, coba deh. Saudara nonton di Tok-Tok. Ya. Tok-Tok itu banyak sekarang. Nanti kalau saya promosiin nanti saya gak dapat endorse. Di Tok-Tok itu banyak kesehatan. Saudara jangan coba joget-joget, lihat joget-joget di Tok-Tok itu. Kesehatan banyak, saya tahu ini teman. Malah kesehatan masalah tidur itu juga tidur cepat. Pada saat jam 11 sampai jam 2, jam 3 itu pergantian sel-sel tubuh kita yang rusak itu saya juga tahu di situ. Dan itu benar. Sekarang tangan saya mulai berasa bentuk. Dia kalau kaca, saya giniin di belakang, wah back saya udah mulai kelihatan. Tapi kalau saya begadang tentu nggak akan jadi. Jadi kalau puasa itu bisa merecovery, membunuh sel-sel dalam tubuh kita, selain membakar lemak tubuh kita, juga membakar sel-sel jahat dalam tubuh kita. Maka orang yang sering berpuasa semakin sehat. Tapi kalau saudara punya mah, tentu jangan langsung digas, ya pelan-pelan. Tapi kalau saudara sehat, cobalah berpuasa. Puasa. Gereja kita setiap Jumat puasa, promosi lagi. Setiap Jumat kita puasa. Saya juga puasa. Kemarin saya puasa, tentu nggak full. Setengah hari saya puasa. Saya pikir gimana nih makan gula, kalau nggak ada makan gorengan, nggak minum yang manis, nggak enak dong. Saudara tahu nggak? Bapak saudara tahu nggak? Setelah saya merasa sekarang ini menghindari itu, saya merasa badan saya ringan loh, merasa sehat loh, enak gitu. Seger aja. Ada sesuatu yang baru dalam saya rasakan. Kalau dengan memang kita seperti makan gorengan, enak banget di mulut. Apalagi kami dan istri kan pencinta gorengan. Dia nanti ngomong gini, Pak, mulai hari ini saya nggak mau gorengan. Tiba-tiba dia pulang nanti kerja. Apa itu mah? Gorengan ya kan. Pokoknya janji, tapi nanti bawa gorengan. Gorengan bukan makan cuma satu dimakan, 3, 5. Apalagi hari Minggu, depan rumah kami itu samping ada gorengan paling enak tuh. Sabitlah rajanya itu. Di rumah, wah dia makan gorengan banyak banget tuh. Tambah nasi, dia bilang gimana saya sih nasi tambah gorengan, enak bang. Ah nggak bisa gue makan tuh. Kalau gue gorengan lah. Enak, tapi sekarang setelah saya mulai belajar hidup sehat ini, enak loh, ringan badan, tidur mulai nyaman. Kalau dulu, apalagi gula-gula ya, tapi bukan berarti saudara tidak bisa minum gula, minum boleh aja. Dulu saya bilang setiap kali ngopi pasti ada gulanya, kalau sekarang saya udah menghindari itu, kopi pahit. Dan tapi sekali-sekali saya kasih gula, tapi nikmat, satu hal yang seperti segar. Menderita enggak? Ya, tetapi di balik penderitaan itu ada satu sukacita. Maka menurut Tuhan ada istilah, tidak akan ada mahkota tanpa salib. Saudara kasih Tuhan, dalam Roma 8 ayat 17 dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita jangan dipermuliakan, supaya juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara kasih Tuhan, orang yang menerima janji-janji Tuhan itu harus bisa belajar menderita. Penderitaan kita ini bukan penderitaan masalah menderita karena, saya katakan karena kesalahan kita, tetapi karena kita bisa belajar. Orang yang bisa mengampuni. Kita bisa belajar mengampuni orang lain yang menyakiti hati kita. Sakit enggak? Sakit tentunya. Orang yang menyakiti kita ketemu dengan orang yang menyakiti kita, tapi kita belajar, shalom, apa kabar Pak? Enggak mungkin.
Sakit gak itu? Sakit. Dan di sanalah penyangkalan diri itu. Dan bukan aku lagi di sana. Tapi kita mengutamakan Kristus. Karena ajaran Tuhan kita bisa mengampuni. Maka kita mengampuni. Dan kita bisa belajar mengatakan shalom Pak. Shalom Bu, shalom bro. Padahal kita di hati kita sebenarnya gedek lihat dia. Tetapi karena Kristus kita bisa belajar. Itu juga satu salib penderitaan yang kita alami. Bagi pagi hari Minggu, harusnya kita, karena kita capek kerja, udah capek kerja, lelah, dari apalagi di Jakarta, dari Senin sampai hari Jumat, Sabtu mungkin ada pesta juga kalau kami orang Batak. Kayak tadi pagi saya udah pengen tidur, karena kemarin saya capek 1 harian, ada ikut pesta. Saya pengen tidur, tapi harus bangun, makanya tadi agak telat. Dan istri bilang, makanya kalau nggak ada di rumah, kalau saya kalau ada sabit beresin. Makanya kalau ada sabit kamu bangun cepat. Tadi pagi habis doa tidur lagi gitu kan. Bangun cepatlah biar cepat. Saya diamin aja. Tapi itu memang capek. Tapi ini kan untuk pelayanan dia kata bangkit. Ayo mandi anak-anak. Kenapa kita bisa melakukan itu? Karena kita hidup kita ini bukan milik kita lagi. Tapi Kristus itulah penderitaan yang kita alami. Tapi percayalah Bapak Sam Tuhan. Orang-orang yang mau menderita inilah yang hanya diisi oleh Tuhan dengan anggur yang baru. Kalau tidak mau, kita mau menanggalkan manusia lama kita. Menanggalkan manusia lama itu pasti sakit. Sakit pasti. Menderita pasti. Maka kalau tidak kita berani untuk menderita, menanggalkan manusia lama kita, jangan pernah kita berharap Tuhan mengisi kita anggur yang baru. Anggur itu enak, saudara. Kalau saudara pergi ke Israel, waduh, anggur itu enak, saudara. Apalagi yang sudah difermentasi bertahun-tahun. Mungkin ada berapa tahun, puluhan tahun, itu lebih enak lagi. Nikmat sekali. Orang percaya banyak tidak mau bertumbuh. Karena tidak mau hidup dalam Tuhan. Tuhan bilang jangan kau bergaul dengan orang-orang yang tidak seiman. Jangan kau pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi kita mau datang terus ke sana. Kita nggak mau hidup dalam kesepian. Kita nggak mau membuat Tuhan menjadi nomor 1. Selama kita masih berkumpul dengan orang-orang yang tidak percaya, maksudnya orang-orang yang tonik, yang ngomongannya jorok, kacau gitu. Dan kita tidak mau keluar dari zona itu. Ingatlah, kita tidak akan pernah mau. Kita tidak akan pernah bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Dan pasti kita dirusak. Sekuat apapun imanmu, pasti rusak. Oh, saudara, kesempatan kita sebagai orang percaya harus, kita boleh gak berteman kepada semua orang? Boleh berteman, tetapi teman dekat kita, teman nongkrong kita harus kita cari yang benar-benar mencintai Tuhan dan yang membuat kita termotivasi, tergerak dan maju. Jangan cari teman-teman kita yang merusak iman kita. Emang gak enak kan? Kalau kita nggak punya kan teman gak enak kan? Contohnya kita di rumah aja. Ngapain? Kalau orang percaya Yesus ya dia melakukan sesuatu atau dia pergi ibadah. Atau cari tongkrongan yang benar-benar membuat kita bertumbuh dalam iman. Tetapi kalau kita kembali lagi ke teman kita yang lama itu, ngomongin si anu, lama-lama ngomong jorok. Apalagi sekarang kan banyak omongan-omongan yang dibalur dengan baik. Padahal sebenarnya memaki orang lain. Banyak. Itu dibungkus seperti kotoran dibungkus dengan sesuatu yang baik. Kita nggak mau. Kita nggak mau. Saudara kesempatan di usia saya, kalau saya orang Batak, pasti tongkrongan saya di mana? Lapo Tuak pasti. 10 pukul, 2 pukul, 3 pukul, apalagi malam minggu kan. Ya mungkin kalau istri saya juga pasti iya kan kalau sebentar. Tapi kayak Lapo Tuak sana,
sekali dua kali minum teh manis terus, enggak lah. Lama-lama keluar bir. Pulang sempoyongan, gara-gara sebotol minuman. Jalannya sempoyongan gitu. Ya malah sempoyongan. Tapi saya enggak. Malam minggu di mana? Di rumah bersama anak istri. Bosan enggak Pak? Enggak. Malah saya menikmati. Dulunya iya. Tapi lama-lama kalau kita terbiasa, udah enggak lagi. Coba bayangkan, tiba-tiba nembur lewat motor, saya lagi di Lapotua. Cinta doang, sayang doang. Oh, tiba-tiba nembur, ada waduh berjuta gitu. Maksudnya kita gimana? Jadi batu sandungan kan. Jadi saya rela untuk tidak pergi ke sana walaupun itu menyenangkan. Tapi saya diam di rumah atau membuat waktu saya untuk keluarga saya. Baru saya atau ada ibadat menyembah Tuhan. Saya ambil gitar, kita menyembah Tuhan. Main-main gitar dan anak-anak. Kalau kita belum punya pasangan gimana Pak? Ya cari komunitas orang percaya. Teman-teman kita yang gak harus satu gereja tentunya. Gimana caranya? Kita doakan, pasti Tuhan menuntun kita menemukan teman-teman kita yang bisa bertumbuh dalam Tuhan. Kenapa kita nggak mau? Karena kita masih pengen di sana. Sekarang orang-orang percaya saya melihat, apalagi anak-anak muda udah nggak ada punya kredibilitasnya dalam Tuhan. Ya sama aja, orang ngomongin jorok, dia juga ngomong jorok. Saya dengar, saya lihat sendiri di sosmed itu. Statusnya mantap, tapi kalau udah seperti ada live kan kita lihat, kok kau ini ngomong begini. Terus nyinyirin orang, lu hamba Tuhan tapi nyinyirin orang terus kerja. Karena memang itu tabiat. Orang-orang yang punya tabiat itu, kalau tidak disangkal, itulah saya katakan tadi menderita bagi Kristus. Salib. Jadi firman Tuhan berkata, apabila kita tidak memikul salib, kita tidak layak bagi. Tuhan tidak akan bisa mengisi sesuatu yang baru dalam diri kita. Anggur yang baru dalam diri kita. Kalau kita masih memenangkan manusia lama kita. Tapi Pak saya sudah percaya Yesus. Ya percaya Yesus. Tapi manusia lama kita masih nongol. Kita berdoa, kita menyembah Tuhan. Tapi marah-marah jalan terus. Tipu jalan terus. Dan lain-lainnya. Saudara kasih Tuhan, dalam 2 Tesalonika ayat 1-5 dikatakan seperti ini. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita bagi kerajaan Allah. Jadi bersama Tuhan harus berani menderita. Saya bicara menderita di sini bukan hanya terus menderita hidup kita, enggak. Tapi saya sudah jelaskan tadi bagaimana di dalam balik penderitaan kita itu ada satu pelangi yang baik. Saya dicontohkan tadi bagaimana saya nge-gym. Kalau nggak ada rasa sakit nggak akan pernah pecah. Otot kita tuh harus pecah kalau kita nge-gym. Maksudnya ototnya bukan pecah, jadi tapi ada seperti pecah gitu. Nah nanti dia akan disembuhkan dengan kita memakan banyak protein. Nah, nanti pertumbuhannya nanti itu di jam 11 kalau kita tidurnya 7 jam, 8 jam sehari, kita bisa malam gitu ya. Di sanalah pertumbuhan otot-otot kita mulai numbuh, mulai nongol-nongol. Jadi pun dalam Kristus kita menderita ya. Tapi kalau kita sudah menderita dan kita mulai belajar menderita dalam Tuhan, di sanalah Tuhan mengisi sesuatu yang baru, anggur-anggur yang baru dalam diri. Anggur yang baru yang bisa dinikmati orang lain. Dan kita juga bisa menikmati. Kalau kita masih mengenakan manusia lama kita, Tuhan pasti tidak akan pernah mau memberkati hidup kita. Jadi kita mari renungkan. Kenapa hidupku Tuhan kayak gini-gini terus? Kenapa aku gak punya
sesuatu gairah yang baru dalam. Kenapa? Karena kita tidak mau memikul salib. Memang salib menderita. Orang yang sakau, kalau dia bisa berani lepaskan, menahan rasa sakitnya, dia akan bebas. Dan pada saat dia bebas, dia akan merdeka. Dia bebas. Walaupun orang mungkin dilihatnya di sana orang make, dia tidak, kalau dia sudah bebas, enggak lagi. Maka salib itu penting bagi kita. Jangan pernah tinggalkan salib. Kalau diizinkan Tuhan kita menderita, ya nikmati. Karena ada satu lagu juga yang bagus. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan di balik dukaku. Orang-orang yang mau menderita bagi Kristus, itulah mereka yang nanti akan dikenakan manusia yang baru. Dan orang-orang yang mau menderita bagi Kristus, Alkitab berkata, di sana juga kita menyelipkan segala kedagingan kita. Kedagingan kita, kebiasaan kita harus disalibkan. Harus disangkal. Kalau mau bertumbuh dalam Tuhan itu dimulai dari sini. Maka inti daripada satu kekristenan adalah selain kita percaya kepada Kristus, di mana kita belajar salib. Ini dulu dasarnya. Saudara kasih Tuhan, dulu saya bermain musik hanya tahu G, C, D, G, G, C. Tapi saya nonton di YouTube. Dasar daripada segala dasar untuk bisa jago bermain musik. Mungkin karena saya sudah tua sekarang, susah belajar dan waktunya. Adalah mulai belajar apa? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dari G, mana G? G, do, re, fa, sol, la, si, do. Kalau ini sudah tahu, nanti kan pintar dia bermain musik. Itu dasarnya. Maka orang bermain musik, kasih pemusik. Dia nggak tahu dasarnya dulu. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Di mana do, re, mi, fa, sol, la, si, do? Maka kalau tahu do, re, mi, fa, sol, la, si, do ini, di sini rumusnya nanti. Do ke re, satu, re ke ini. Dan nanti rumusnya di situ, ada rumus. Dasar. Maka kalau orang jago bermain musik, dia pasti tahu dasarnya. Nggak ada orang jago bisa bermain musik, tapi nggak tahu dasarnya. Coba tanya si Bro Budi, tahu nggak? Pasti udah tahu yang aku bilang itu. Belajar dia pasti do, re, mi, fa, sol, la, si. Si Roaan juga tahu main gitar, ngulik-ngulik. Harus tahu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalau nggak bisa miring, gitu kan. Tapi kalau dia tahu di mana jalurnya, di dalam Kristenan juga gitu. Kalau mau menerima sesuatu yang baru, yang besar, yang luar biasa dalam Tuhan, belajarlah hidup menderita, menyalipkan kedagingan kita. Itu intinya. Tuhan tidak akan pernah melimpahimu sesuatu, mempercayakan sesuatu yang baru apabila kita masih mengenakan manusia lama kita. Tidak akan pernah. Hanya orang-orang yang mau mengenakan manusia baru. Tentu untuk mengenakan manusia baru ada menderita di sana, ada penderitaan di sana. Penderitaan yang dimaksud bukan karena kita salah kita, tapi karena kita mengiring Kristus. Kita belajar untuk berkata ya kepada Tuhan, tidak kepada dosa. Mengatakan tidak kepada dosa ini kan susah. Tapi Pak, saya nggak pernah berdosa. Mana ada manusia tidak berdosa? Kita pasti punya kebiasaan-kebiasaan sendiri. Dan hanya kita yang tahu pribadi itu. Itu memang. Maka kalau saudara melihat orang-orang yang sudah hidupnya benar-benar untuk Tuhan dan Tuhan berkati dia, banyak hal Tuhan percayakan, jangan ngiri karena dia sudah melewati proses itu. Tidak mungkin Tuhan memberikan satu hal kepercayaan yang besar kepada seseorang kalau dia masih mengenakan manusia lamanya. Enggak. Mari kita belajar. Dan saya pun belajar dalam hal ini. Banyak hal. Saya tahu ini gak gampang. Saudara tahu gak? Saya sedang berkomitmen dari kemarin-kemarin untuk bisa berdoa. Karena teman gitu belajar lagi untuk komitmen. Saya mau doa. Punya jam doa. Minimal 1 hari ya 2 jam lah. Tapi kadang itu bolong.
Karena memang banyak hal. Kebalasan membuat saya juga gak mau saya menderita. Baru nanti 15 menit lihat jam. Wah, masih lama banget. Haleluya. Sekarang kalau kita semakin lama dalam Tuhan, kalau dulu pertama kali kita langsung merasakan, bukan? Tapi kalau sekarang kita berdoa kayak langit tertutup ya. Haleluya, kok di mana Tuhan? Tapi Tuhan izinkan itu. Sampai di mana kita bisa kuat? Ya. Dan kita bisa rasakan kehadiran Tuhan apabila kita bukan pada saat itu, tapi pada saat kita jalan, pada saat kita beribadah, kita rasakan kehadiran Tuhan. Ini orang-orang yang seperti ini bisa menderita, memberikan waktunya untuk Tuhan. Gak gampang itu. Duduk berlama-lama gak gampang. Saudara duduk di bus berlama-lama gak betah gak? Enggak pasti. Apalagi lama-lama duduk sambil bernyanyi haleluya. Tapi kadang saya melihat ada orang-orang di TikTok bisa berlama-lama duduk live dari jam 8 sampai jam 8 malam. Saya bilang ini orang gimana? Nongol terus di situ gitu, live terus gitu. Luar biasa juga. Tapi untuk Tuhan coba disuruh berdoa 5 menit, 10 menit. Ah, udahlah. Apa tuh? Sesat itu. Ngapain doa berjam-jam, ya kan? Tapi orang-orang yang mau memberikan waktunya untuk Tuhan pasti juga berkorban. Berkorban itu menderita enggak? Yes, menderita. Namanya berkorban. Maka kalau saudara berkorban, kita korbankan Elizabeth contohnya. Apanya yang dikorbankan? Pasti sakit. Yang namanya dikorbankan sakit. Saya mau berkorban untuk Tuhan. Apa yang kita korbankan? Aku mau berkorban waktuku untuk Tuhan. Korban waktuku untuk Tuhan contohnya. Apa? Aku mau punya doa. Hubungan yang baik dengan Tuhan sejam satu hari. Pasti. Ayo mulai. Mulai hari pertama, hari kedua. Bisa hari ketiga. Mulai ada tantangan. Antara dua. Ada timnas Indonesia main di jam itu. Dan ada waktu kita untuk berdoa. Milih mana? Udahlah Tuhan, doa kan nanti bisa jam 11. Timnas dulu lah Tuhan. Ya kan? Nonton timnas, lupa. Langsung tidur, kalau udah ngantuk, lupa, lewat. Ini penderitaan. Tapi orang-orang yang konsekuen, orang-orang konsisten, inilah yang Tuhan percayakan. Dan Tuhan akan limpahi banyak hal dalam kehidupan. Orang-orang yang mau menanggalkan manusia lamanya, kehidupan lamanya, inilah yang Tuhan percayakan. Akan diberikan anggur yang baru dalam kehidupannya. Tuhan memberkati kita. Mari tundukkan kepala kita, satu hati kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kepadamu untuk firman-Mu yang boleh kami sampaikan. Berkati kami, kuatkan kami Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu akan menguatkan kami. Engkau tidak akan pernah mengisi kehidupan kami sesuatu yang baru apabila kami masih mengenakan manusia lama kami. Tentu alatnya adalah salib, penderitaan untuk menanggalkan manusia lama kami ini. Berkati kami semua Tuhan, berkati kehidupan kami semua yang hadir. Mampukan kami tidak hanya cakap mendengarkannya, tapi kami juga menjadi cakap pelaku, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk kebenaran-Mu yang boleh hamba sampaikan. Dan saatnya Tuhan, kami mau masuk dalam perjamuan kudus untuk menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Berkati kami semua Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Mari saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus, dia sungguh indah.